Gao Guanghui bukanlah nama besar di dunia hiburan atau politik, tetapi kisah hidup dan kepergiannya mengguncang hati jutaan orang. Ia adalah seorang pemrogram dan manajer departemen berusia 32 tahun di sebuah perusahaan teknologi besar di Guangzhou. Di usia yang masih muda, ia sudah memikul tanggung jawab besar, bukan hanya sebagai kepala tim, tetapi juga sebagai tulang punggung keluarga kecilnya. Setiap pagi ia berangkat dengan satu tujuan, bekerja sebaik mungkin agar hidupnya dan orang-orang yang ia cintai bisa lebih baik dari masa kecilnya yang penuh keterbatasan. Ia bukan tipe orang yang banyak mengeluh. Dalam diam, ia membuktikan bahwa disiplin dan kerja keras bisa mengubah nasib seseorang. Sejak kecil, Gao Guanghui hidup dalam kesederhanaan di Provinsi Henan. Orang tuanya bekerja serabutan dan penghasilan keluarga seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika anak-anak lain menghabiskan waktu bermain, Gao kecil justru mengumpulkan sampah botol dan kertas bekas untuk mendapatkan uang jajan. Ia belajar sejak dini bahwa hidup tidak selalu ramah, tetapi selalu bisa diperjuangkan. Setiap koin yang ia dapatkan dari hasil memungut sampah bukan sekadar uang, melainkan simbol dari tekadnya untuk tidak menyerah pada keadaan. Ia percaya bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar dari lingkaran kemiskinan yang mengikat keluarganya. Saat kuliah di Guangzhou, hidupnya belum juga mudah. Ia bekerja paruh waktu di berbagai tempat, dari restoran kecil hingga toko elektronik, hanya untuk bisa membayar uang kuliah dan menyewa kamar sempit. Banyak malam ia habiskan dengan tidur hanya beberapa jam, lalu bangun kembali untuk menghadiri kelas pagi. Namun, dari situ ia belajar satu hal penting. Rasa lelah tidak selalu berarti harus berhenti, tetapi juga menjadi tanda bahwa ia sedang berjalan menuju sesuatu yang lebih besar. Ia dikenal teman-temannya sebagai sosok pendiam, bertanggung jawab, dan tidak pernah meninggalkan tugas sebelum selesai. Nilai-nilainya bagus, bukan karena ia jenius semata, melainkan karena ia terbiasa berjuang lebih keras dibandingkan orang lain. Setelah lulus, Gao diterima bekerja di perusahaan teknologi SIF, sebuah perusahaan yang berkembang pesat di bidang elektronik dan perangkat lunak. Karirnya melesat cepat karena ia tidak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga mampu memimpin tim dengan tenang. Ia naik jabatan menjadi manajer departemen di usia yang relatif muda. Namun bersamaan dengan itu, beban kerja yang ia pikul juga meningkat drastis. Ketika perusahaan melakukan pembekuan rekrutmen, tugas yang seharusnya ditangani oleh beberapa orang justru menumpuk di pundaknya. Dalam banyak laporan, disebutkan bahwa beban kerja Gao setara dengan 7 orang sekaligus. Ia tidak hanya mengatur strategi dan proyek, tetapi juga turun langsung mengerjakan detail teknis. Hari-harinya dipenuhi dengan rapat, kode program, laporan, dan pesan grup kerja yang tidak pernah berhenti. Ia sering pulang antara pukul 9:30 malam hingga tengah malam. Bahkan di akhir pekan, ketika orang lain mencoba beristirahat atau berkumpul dengan keluarga, Gao masih membuka laptop dan memeriksa sistem internal perusahaan. Ia tidak melakukannya karena terpaksa semata, melainkan karena rasa tanggung jawabnya terlalu besar untuk membiarkan pekerjaan terbengkalai. Dalam budaya kerja ekstrem yang dikenal dengan istilah 996, bekerja dari pukul 9 pagi hingga 9 malam selama 6 hari seminggu dianggap normal. Gao adalah contoh nyata dari seseorang yang menjalani budaya itu
tanpa banyak suara. Namun, tubuh manusia memiliki batas, dan batas itu seringkali diabaikan oleh mereka yang terlalu fokus pada target dan tanggung jawab. Pada hari Sabtu, the 29th of November 2025, Gao masih mengakses sistem kantor sebanyak 5 kali, meskipun hari itu seharusnya menjadi hari istirahat. Setelah menyelesaikan beberapa urusan pekerjaan, ia pulang ke rumah dalam kondisi lelah. Di rumah itulah tragedi terjadi. Ia tiba-tiba mengalami serangan jantung mendadak yang disertai sindrom Stokes-Adams, sebuah kondisi yang menyebabkan hilangnya kesadaran akibat gangguan irama jantung. Tidak ada tanda-tanda dramatis sebelumnya, hanya tubuh yang akhirnya menyerah setelah terlalu lama dipaksa bertahan. Yang lebih memilukan, saat Gao berada dalam kondisi kritis di rumah sakit, dunia kerja seolah tidak berhenti bergerak. Rekan-rekannya masih menambahkannya ke dalam grup kerja baru dan menanyakan masalah teknis yang belum selesai. 8 jam setelah ia dinyatakan meninggal dunia, pesan tugas mendesak untuk hari Senin masih masuk ke ponselnya. Seakan-akan sistem kerja itu tidak mengenal duka, tidak mengenal batas antara manusia dan mesin. Kemeish menjadi viral pada awal tahun 2026 dan memicu perdebatan luas tentang budaya kerja ekstrem di industri teknologi China. Banyak orang mulai bertanya, apakah kesuksesan benar-benar sepadan dengan nyawa? Di balik angka statistik dan berita viral, ada seorang istri yang kehilangan pasangan hidupnya. Istrinya yang bermarga Lee berusaha mencari keadilan dan kompensasi atas cedera terkait pekerjaan. Ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk harga diri suaminya yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan kesehatannya demi perusahaan. Namun, perusahaan menolak tanggung jawab hukum, meskipun menawarkan bantuan kemanusiaan. Bantuan itu tidak bisa menggantikan seorang suami, tidak bisa menghapus rasa sepi di rumah, dan tidak bisa menjawab pertanyaan besar tentang nilai kerja keras yang berlebihan. Kisah Gao Guanghui bukan hanya tentang kematian karena kelelahan kerja, tetapi juga tentang ironi perjuangan hidup. Ia berasal dari keluarga miskin, mengumpulkan sampah demi uang jajan, bekerja paruh waktu demi pendidikan, lalu akhirnya mencapai posisi tinggi di perusahaan besar. Ia adalah simbol keberhasilan dari sudut pandang ekonomi dan karier. Namun, di balik keberhasilan itu, ada harga mahal yang harus dibayar. Kisah ini mengajarkan bahwa kerja keras memang penting, tetapi menjaga kesehatan dan kehidupan pribadi juga tidak kalah penting. Tidak ada proyek, target, atau jabatan yang lebih berharga daripada nyawa seseorang. Dari kisah Gao, kita belajar bahwa dunia modern sering memuja produktivitas tanpa memikirkan dampaknya pada manusia. Kita diajarkan untuk menjadi kuat, tangguh, dan tidak mudah menyerah. Tetapi jarang diajarkan kapan harus berhenti dan beristirahat. Gao adalah contoh orang yang tidak pernah ingin mengecewakan siapapun, tetapi justru mengecewakan dirinya sendiri karena tidak sempat mendengarkan sinyal tubuhnya. Ia ingin menjadi pria yang berguna bagi perusahaan, keluarga, dan masa depan, tetapi lupa bahwa masa depan itu hanya bisa dinikmati jika ia masih hidup. Kisah ini seharusnya menjadi cermin bagi siapapun yang bekerja terlalu keras tanpa jeda. Ambisi memang mendorong kita maju, tetapi kesehatan adalah fondasi agar kita bisa terus melangkah. Tidak ada salahnya bekerja keras, asalkan kita juga berani menjaga diri. Tidak ada salahnya mengejar mimpi, asalkan kita tidak mengorbankan hidup kita sendiri. Gao Guanghui telah membuktikan bahwa orang biasa bisa menjadi luar biasa, tetapi juga mengingatkan bahwa luar biasa bukan berarti kebal terhadap
kelelahan. Semoga kisah ini tidak hanya menjadi berita yang cepat dilupakan, tetapi menjadi pengingat bahwa setiap orang memiliki batas. Setiap detak jantung adalah aset yang tidak bisa dibeli kembali dengan uang atau jabatan. Kesuksesan sejati bukan hanya tentang posisi dan gaji, tetapi tentang keseimbangan antara kerja, keluarga, dan kesehatan. Jika hari ini kita masih diberi waktu dan tenaga, gunakanlah dengan bijak. Bekerjalah dengan sepenuh hati. Tetapi jangan lupa untuk hidup dengan sepenuh jiwa. Jangan lupa share, like, dan subscribe ya jika kamu ingin menonton video lainnya.